Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan simulasi dan komunikasi digital kali ini, Ibu masih membahas mengenai perangkat lunak pengelola angka, yaitu Microsoft Excel. Nah, pada pembahasan kali ini kita membahas mengenai fungsi dan logika pada Microsoft Excel. Apa itu fungsi logika pada Excel? Fungsi sebenarnya adalah rumus yang disediakan oleh Microsoft Excel untuk mempermudah dalam proses perhitungan. Pada umumnya, penulisan fungsi harus dilengkapi dengan argumen baik berupa angka, label, rumus, alamat sel, ataupun rank. Argumen ini harus ditulis dengan diapit tanda kurung. Nah, apa itu fungsi yang pertama? Fungsi logika dari Microsoft Excel yang pertama adalah fungsi average atau biasa disebut dengan fungsi rata-rata. Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data atau rank. Bentuk umum penulisannya adalah sama dengan average, di mana nomor 1, nomor 2 itu adalah rank atau data yang akan dicari nilai rata-ratanya. Berikutnya ada fungsi logika if. Nah, fungsi ini digunakan jika data yang dimasukkan mempunyai kondisi tertentu. Misalnya jika nilai sel A1 sama dengan 1, maka hasilnya 2. Jika tidak, maka bernilai 0. Biasanya fungsi ini dibantu oleh operator relasi atau pembanding. Bentuk umumnya penulisan fungsi ini adalah if logical test follow if true follow is false. Artinya kalau ekspresi logika bernilai benar, maka perintah pada follow if true akan dilaksanakan. Jika salah, maka perintah pada follow if false akan dilaksanakan. Nah, berikutnya ada fungsi max. Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data atau rank. Rumusnya itu adalah sama dengan max, misalnya tulis max itu maksimal. Lalu ada fungsi min. Sama halnya dengan fungsi maksimal, bedanya fungsi min digunakan untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data numerik dengan rumus min. Berikutnya adalah fungsi count. Fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah data dari suatu rank yang kita pilih. Rumusnya count itu lalu kita masukkan datanya, misalnya dari H8 sampai H15. Lalu berikutnya adalah fungsi sum. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data pada suatu rank. Bentuk umum penulisan fungsi ini adalah sum sama dengan sum, di mana nomor 1, nomor 2 itu adalah rank data yang akan dijumlahkan. Jadi kalau kita ingin menjumlahkan tidak perlu kita tambah satu-satu. Kalau banyak kan susah kita tambah satu-satu. Jadi kalau kita menggunakan rumus sum itu lebih cepat. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan berikutnya, Ibu akan memberikan sebuah contoh. Nah, kalau pembahasan saja atau teori saja biasanya kan kurang paham. Jadi di sini Ibu akan memberikan suatu contoh pada Microsoft Excel. Nah, di sini Ibu telah mempunyai sebuah data nilai siswa yang telah Ibu buat. Di sini terdapat nomor, nama siswa, kelas, nilai predikat. Jika ada nama Anda di sini, jangan marah. Ibu cuma iseng-iseng buat nama. Oke. Jadi di sini kita akan mencobakan bagaimana cara pengaplikasian rumus logika pada Microsoft Excel langsung. Nah, langkah kita ingin melihat predikat apa yang didapatkan siswa dengan nilai-nilainya. Pertama kita perhatikan ini dulu. Jika rata-rata nilai siswa di atas 80, maka dia mendapatkan predikat A. Jika rata-rata nilai siswa di atas 70, maka dia mendapatkan B. Dan jika rata-rata nilai siswa di bawah 70, maka dia mendapatkan C. Jadi bagaimana cara pengaplikasian rumus if untuk mendapatkan predikat? Caranya pertama adalah kita sama dengan tinggal tulis if
buka kurung, jika nilai siswa lebih besar dari 80, maka predikat yang akan dia dapat adalah A. Lalu if lagi, jika buka kurung dulu, jika nilai siswa di atas 70, maka dia mendapatkan predikat B. Sisanya koma, dia mendapatkan C. Maksudnya sisanya itu di bawah dari 70, maka dia mendapatkan nilai C. Tutup kurung, enter. Nah, di sini terdapat nilai A. Lalu bagaimana untuk yang ke bawahnya? Sisanya kita tinggal tarik aja. Nah, dapatkan nilainya. Untuk yang dapat 90 itu mendapatkan nilai A karena dia di atas 80. 78 dapat B. Kenapa? Karena dia di atas 70. Lalu 45 akan mendapatkan C karena dia di bawah dari 70. Nah, begitulah penggunaan if untuk Excel. Lalu kita berikutnya penggunaan rumus count. Mudah saja. Count ini adalah untuk menentukan jumlah data. Sama dengan tulis count, buka kurung, tinggal kita tarik ke bawah, tutup kurung maksud ibu, enter. Nah, 10. Betul kan jumlah datanya ada 10? Nah, ini nih yang paling ibu suka, sum. Sum ini digunakan untuk menjumlahkan. Jadi sebanyak apapun Anda ingin menjumlahkan suatu pada kolom, maka ini tetap sangat cepat. Buat sum, buka kurung, tarik sama enter. Lalu yang tadi average untuk rata-rata sama dengan average, buka kurung, kita tarik, tutup kurung, enter. Nah, 79,8 kan rata-ratanya. Lalu nilai tertinggi, kita lihat nilai tertinggi, kita menggunakan max. Max, buka kurung, tarik, enter. Benar, nilai tertingginya adalah 96, ada pada si Bapak Roni. Lalu berikutnya nilai minimal sama min, buka kurung, tarik ke bawah, enter. Nah, nilai terendahnya 45 kan. Nah, begitulah penggunaan fungsi logika pada Excel. Itu rumus yang ibu terangkan sekarang adalah rumus-rumus yang sering dipakai. Sebenarnya ada 12 rumus, tapi yang sering dipakai rumus ini. Ibu harap Anda paham pada pembahasan tadi. Sekarang kita masuk kepada fungsi stdef. Digunakan untuk menentukan standar deviasi dari suatu data atau rank. Bentuk umum penulisan fungsi ini adalah stdef, sama kayak tadi, sama dengan juga. Ini digunakan untuk mencari nilai standar deviasi. Biasanya ini digunakan pada saat kita melakukan penelitian. Untuk sekarang mungkin Anda belum paham, tidak apa-apa. Lalu berikutnya ada fungsi var. Fungsi ini digunakan untuk menentukan nilai variance dari satu data atau rank. Bentuk umum penulisan fungsi ini adalah sama dengan var. Berikutnya adalah fungsi leave. Fungsi leave digunakan untuk mengambil karakter pada bagian sebelah kiri dari suatu teks. Bentuk umum penulisannya adalah leave text number cards, di mana teks adalah data yang akan diambil. Lalu ada fungsi min. Fungsi min digunakan untuk mengambil sebagian karakter bagian tengah dari suatu teks. Bentuk umum pemakaian fungsi ini adalah min. Hampir sama kan antara min dengan leave. Artinya pengambilan sejumlah karakter mulai dari start 6. Lalu berikutnya adalah fungsi rect. Fungsi ini merupakan kebalikan dari fungsi leave. Kalau fungsi leave mengambil sejumlah karakter dari sebelah kiri, maka fungsi pengambil sejumlah karakter dari sebelah kanan teks. Bentuk umum penulisannya adalah rect text number card. Jadi dia akan mengambil misalnya ada suatu kolom nama saya. Nah, dia akan mengambil yang sebelah
sebelah kirinya nama saya, berarti yang nama diambil itu. Nah, yang terakhir ada fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP. Maksudnya HLOOKUP ini adalah horizontal lookup, lalu VLOOKUP itu maksudnya adalah vertical lookup. Fungsi dari HLOOKUP dan VLOOKUP digunakan untuk membaca suatu tabel secara horizontal atau secara vertikal. Bentuk umum penulisan fungsi ini adalah VLOOKUP, lookup full table array from index num. VLOOKUP, lookup full table array call index num. Dari rumus di atas dapat dilihat bahwa bedanya hanya pada nomor indeksnya saja. Kalau kita pakai HLOOKUP maka digunakan nomor indeks baris row index num. Tapi kalau pakai VLOOKUP digunakan nomor indeks kolom call index num. Nomor indeks adalah angka untuk menyatakan posisi suatu kolom atau baris dalam tabel yang dimulai dengan nomor 1 untuk kolom atau baris pertama dalam rank data tersebut. Jika dijelaskan mungkin Anda kurang paham, jadi Ibu akan memberikan suatu contoh. Nah, di sini Ibu telah memiliki data untuk mencontohkan VLOOKUP dan HLOOKUP. Bagaimana caranya? Di sini Ibu telah memiliki tabel bantu. Tabel bantu ini dan tabel bantu yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini mirip karena perbedaannya adalah header untuk tabel bantu VLOOKUP itu ada di atas, tabel bantu untuk HLOOKUP itu ada di sebelah bawah. Sama saja, dan maksud Ibu ada sebelah kiri. Bagaimana cara pengaplikasian HLOOKUP? Rumusnya sangat mudah. Sama segala sesuatu untuk masukkan rumus itu harus ada sama dengannya. Kalau VLOOKUP buka kurung, kita klik A, kode A, boleh apapun yang pokoknya yang sebelah sini sebagai kode acuan. Jadi pada saat nanti saja Ibu jelaskan. Nah, kita masukkan rumusnya dulu. Nah, kita koma, lalu blok tabel, cuman isinya saja, header atau kapalnya tidak usah. Lalu langkah berikutnya di sebelah koma kita tekan F4. Ini berguna sebagai string pengunci baris dan kolom. Jika sudah koma, kita masukkan dia ada di kolom berapa. Ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Jadi kita masukkan 2. Nah, koma lagi, tulis false. Maksudnya false ini agar data yang tidak diperlukan itu tidak masuk, lalu enter. Nah, jika sudah, tarik ke bawah. Tara, mie goreng itu untuk A, C itu untuk pizza, benar kan? D untuk jelly potter, data B untuk mie rebus, benar kan? A mie goreng, C pizza, D jelly potter. Nah, kalau untuk harga bagaimana? Itu mudah, tinggal copy yang rumus tadi, Ctrl C, paste di sini. Perbedaannya adalah tadi kan kolom 2, sekarang kita masukkan kolom 3, lalu enter. Benar kan? Harga mie goreng itu 2.500, kita blok sampai ke bawah. Harga pizza 100, harga mie rebus 3.000, benar. Lalu untuk satuan hampir sama, cuman tinggal merubah angka 3 tadi menjadi angka 4. Dan benar, satuannya itu piring, dan pizza itu kotak, jelly potter juga kotak. Nah, bagaimana untuk HLOOKUP? HLOOKUP itu hampir sama, cuman perbedaannya pada rumusnya itu HLOOKUP, buka kurung, benar. Kita masukkan kode sebagai acuan, lalu koma, kita blok dulu seluruhnya, tapi headernya tidak usah. Sama langkahnya tadi, di sebelah kanan kita masukkan F4 sebagai pengunci dari baris dan kolom. F4. Jika sudah, kita koma lagi, kita masukkan
barisnya. Kan kalau tadi kan kolom ke bawah, ini baris. Berarti nama barang ada baris kedua. Koma, false, sama. Lalu enter. Nah, sama kan? Tinggal kita blok. Hasilnya sama. Lalu untuk di sampingnya sama, tinggal kita copy. Lupa ibu, harusnya ini dirubah dulu. Kita rubah jadi 3, benar kan? Dah. Lalu kita blok ke bawah. Lalu untuk yang di sampingnya kita copy juga. Kita rubah 3-nya menjadi 4. Enter. Nah, begitulah penggunaan pakai fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Semoga bermanfaat bagi Anda. Itulah beberapa fungsi logika pada Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Jika ibu ada salah kata, ibu mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.